Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Hadi Wibowo, eee, akan menceritakan tugas terkait dengan aku, instansiku, dan pelayanan publik kami. Saya sendiri adalah alumni dari Sekolah Kehutanan Menengah Atas Kadipaten, alumni tahun 1994, di mana waktu itu, eee bukan menjadi jatah PNS, jadi masuk di BUMN, salah satu BUMN di Sumatera bagian utara, yaitu Inhutani 4, selama kurang lebih dari 1995 sampai dengan tahun 2000 di Inhutani. Dari SKMA, saya melanjutkan ke kuliah psikologi, sarjana sosial. Menjelang lulus, menjelang ujian skripsi, saya masuk ke PNS, mengikuti tes PNS di Surabaya, dan lulus, ditempatkan di Samboja dari tahun 2004. Setelah lulus dari S1, sarjana psikologi, lulus dari SMA, terus masuk ke waktu itu masih litbang kami, jadi sempat membantu di penelitian, kegiatan penelitian, karena sarjana psikologi ada sosial, jadi masuk sosek. Dan berjalannya waktu mencari beasiswa lagi, dan ketemu dengan beasiswa dari Kominfo, melanjutkan ke Chief Information Officer di ITB. Ini eksak, agak lucu memang, tapi itulah yang terjadi. Jadi setelah lulus, tetap fokus di kantor Samboja. Waktu itu masih litbang, jadi mulai dari teknisi sosek, terus saya membantu juga di sekretaris keproyekan, kepegawaian, terus apa lagi ya, banyak itu, sekitar itu. Perencanaan udah mulai, terus berjalan ke sini setelah apa perjalanannya dalam kegiatan pameran, kegiatan apa lagi ya, yang belum waktu itu adalah kegiatan BMN dan kegiatan keuangan yang belum saya ikuti. Jadi ketika saya diamanai KSBTU mulai dari tahun 2023, saya harus belajar terkait dengan keuangan dan BMN. Selain kegiatan di kantor, termasuk pegiat sosial di IT di sini, di lingkungan kami, di lingkungan Balikpapan dan Samboja, pernah mengajar di kelas malam dan mengajar di SMK, meskipun pada hari Sabtu saja, dan setelah berjalan kurang lebih 2,5 tahun, dan saat ini juga masih mengikuti asesor didasmen dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Terkait dengan kantor, dari tahun 2002 sampai dengan 2021, kantor Balai Perhutanan Sosial adalah dulu cikal bakalnya adalah dari Litbang. Dari tahun 2021 ke 2024 itu adalah Balai Penerapan Standar Instrumen KLHK Samboja. Terus baru aktif menjadi Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara sejak Juni tahun ini. Kegiatan Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara memiliki 2 kantor seksi wilayah, yaitu seksi wilayah 1 yang berkedudukan di Samarinda, dan kantor wilayah seksi 2 yang berkedudukan di Tanjung Selor atau Kalimantan Utara. Tetapi terkait dengan
kekurangan alokasi dana, jadi kita masih menjadikan satu di Samarinda. Untuk Sekwil 1 dan 2 berada di kantor Samarinda. Kantor Samarinda ini merupakan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup Samarinda yang dari BSI eselon 2 dilikuidasi, dan kami di Samboja adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samboja. Kedua-duanya dilikuidasi dan dijadikan menjadi eselon 3 dengan 2 sekwil, memiliki SDM 77 orang, di mana struktural ada 3, baru 3. Kemarin ada 4, seksinya lengkap, tetapi karena sesuatu dan lain hal bermutasi untuk alih jabatan. Jadi struktural ada kepala balai, KSPTU, dan 1 kepala seksi wilayah. Sementara ini di PLH-kan untuk kepala seksi wilayah 1 Samarinda. ASN berjumlah 56, di mana ada PPNPN dan tenaga harian jumlah 18. Jadi secara total adalah 77 pegawai. Dari 77 pegawai, dari pembagian ASN 56 pegawai, itu di TU ada 26 orang, di mana 14 orang di Samboja dan 12 orang di Samarinda. Di Sekwil 1 Samarinda ada 16 orang, terbagi juga. Jadi posisi karena merger dan efisiensi, jadi penempatan orang masih secara administratif ditempatkan, dan di Samboja ada 4 orang, di Sekwil 1, di Samarinda ada 12 orang. Untuk Sekwil 2, di Samarinda ada 10 orang, dan di Samboja ada 4 orang. Jadi total dari 22 pegawai, dari 56 pegawai semuanya, ASN 56 orang, 22-nya pegawai di Samboja, dan 34 pegawai ada di Samarinda. Hal ini memberikan ide untuk bekerja secara online, bagaimana integrasi dan transformasi digital yang akan dilaksanakan di kantor kami. Layanan-layanan di kantor kami adalah layanan internal dan eksternal. Layanan internal terkait dengan kepegawaian, BMN, program dan anggaran, pelaporan, keuangan, gaji tunjangan, kegiatan operasional perkantoran. Layanan eksternal ada hubungan masyarakat, yakni penyebaran informasi terkait media sosial. Kami mempunyai website sebenarnya, tapi masih main LHK dan masih di bawah BSI, sehingga terkait dengan perubahan transformasi ke kehutanan GoID, sementara ini masih di down, nanti akan dikoordinasikan untuk bisa jalan lagi terkait website. Untuk media sosial, YouTube, Facebook, dan Instagram kami cukup aktif, nanti bisa dilihat. Kerjasama sendiri terbagi ada 2, yakni kerjasama terkait dengan teknis dan kerjasama terkait non-teknis. Kerjasama teknis terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait dengan kegiatan perhutanan sosial. Dan kerjasama non-teknis biasanya terkait dengan BMN, dengan administrasi. Beberapa pelayanan internal, contoh-contoh pelayanan internal di tempat kami terkait kepegawaian adalah administrasi kepegawaian, terkait izin cuti, izin tidak masuk atau izin sakit, terkait BMN, terkait dengan sarana prasarana pegawai dan kerjasama, terkait program anggaran tahun ini dan tahun depan, bagaimana arahnya, pelaporan dan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, kita laporkan. Kegiatan keuangan terkait gaji, tunjangan, lembur, dan honor, dan lain-lainnya. Kegiatan operasional perkantoran, kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung, kendaraan,
dan sarana prasarana yang saat ini masih minim untuk tahun ini. Semoga tahun depan menjadi lebih baik. Kerjasama teknis, kegiatan perhutanan sosial ini yang kerjasama teknis adalah terkait dengan administrasi dan dokumen. Ya, ini biasanya kalau perhutanan sosial adalah merupakan pengesahan untuk balai perhutanan sosialnya. Dan di mana kerjasama antar NGO atau dengan dinas atau dengan kelompok tani. Layanan eksternal Balai PS Kukar yang ditangani di tata usaha terkait di kantor Samboja adalah pembangunan Cafe Arborea, pembangunan Tower Polda Kalimantan Timur, pemanfaatan BMN oleh Komnas HAM. Itu yang dimanfaatkan oleh eksternal dari Balai PS Kukar atau dari eksternal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Satu lagi adalah Yayasan Jejak Pulang, di mana ada rehabilitasi orang hutan. Kerjasama internal di Kemenhub sendiri ada, yakni terkait pemanfaatan BMN di BKSDA Resort Kaltim, ada di sini memanfaatkan salah satu bangunan kita, posko Dalkarhut dari Dalkarhut Kalimantan juga memanfaatkan salah satu bangunan di BMN di kami. Untuk di kantor seksi wilayah 1 Samarinda juga ada dua kerjasama, yaitu pemanfaatan kantor untuk seksi wilayah Dalkarhut Kalimantan, di mana kepala seksinya ada di sana, dan kita alokasikan untuk memanfaatkan bangunan kantor yang tidak dimanfaatkan, jadi dimanfaatkan oleh seksi wilayah Dalkarhut Kalimantan. Dan satu bangunan lagi adalah dimanfaatkan oleh kegiatan Forest Program 6 yang berfokus pada mangrove center. Kegiatan eksternal terkait dengan hubungan masyarakat, yaitu penyebaran informasi terkait media sosial, IG, dan Facebook, juga YouTube. Itu mungkin sekilas kegiatan kami, kegiatan informasi terkait dengan aku dan instansiku dan layanan yang kami berikan. Terima kasih.